Saya Mario di Kendang. Saya Mirza di Rebab. Ya. Saya Iman Kecapi. Kalau Rian di mana? Rian di Ciamis. Di Ciamis. Ya kenapa harus milih Leipzig? Karena kalau kan aku tuh sih bola banget ya. Emang bola Suka banget aku bola. kan. Jadi pas lagi main PST ada nama grupnya RB Leipzig. Nama grup lagi. Nama grup. Kedua namanya? Klub. Oh klub. Nama klub bolanya RB Leipzig. Tahu nggak singkatannya? Enggak. Riung Bandung. Oh. Ukiran mangjang telepon. Yang diharap. Belum datang. Si Payung nangis datang kamu. Iya. Iya mah demi Allah rek bisa tinggalkan fotona. Nyanta kan nanya hungkul. Tapi album ke-6 kita nanti mau bikin religi insya Allah. Timingnya pas. Ini ya puasa ya, bulan puasa. Ramadan kayaknya mah religi mau keluar. Tahun depan berarti. Iya, Tahun depan. Soalnya nggak mungkin tahun kemarin. Iya sih. Iya. Oke. Kiprahnya udah mantep nih, terus band barunya mantep juga gitu kalian. Oke. Kufur nikmat we ander gitu. Pada pekan ini ntar lokasinya di mana sih? Hah? Lokasinya di mana? Di Sumedang. Sumedang. Cibugel. Jadi Cadas Pangeran. Kan kalau Cadas Pangeran arah buat ke Sumedang kota. Kalau kita lewat Allahu Akbar. Apa? Cok sampai anjing dialihkeun ku aing fotonya. Ya kembali lagi di Studio Journals episode terbaru. Ini suatu kebanggaan ya untuk mengajak ngobrol bintang tamu, anjoy bintang tamu. Rada getek sih ini bintang tamu, tapi disebut narasumber udah ente oke nya. Tamu Apa nggak yang usah harus pakai bintang lah. Kenapa kamu jadi bintang? Ya tamu aja. Oh tamu aja gitu. Boleh Sema, lah. kedatangan Sema. Boleh, ya. Jadi si band yang satu ini yang bakal kita ajak ngobrol tuh sebenarnya disebut orang-orang baru enggak gitu ya sebenarnya mah. Tapi bandnya baru ya gitu kan. Sebenarnya lagi musim juga nih. Sebenarnya ada banyak band baru yang muka-mukanya familiar gitu. Nah mereka salah satunya cuma Bangetna kolotnya. atau ngomong kodan namanya. Ya urang itu. Nggak boleh pakai bahasa Sunda itu nanti di Oh, komen iya. Journals tolongin jangan pakai bahasa Sunda nggak ngerti ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja Oh, iya, ya. iya. Sebagai media nasional ya kita kasih. Siap. Ya. Nah band ini salah satunya yang punya personil portofolio bandnya lumayan apa ya? But. Jangan gitu atau kamu Kalau harus mau baru pede ngeband atuh. sekarang, ya Enggak tuh kan. Yang penting kiprahnya udah mantep nih, terus band barunya mantep juga gitu kalian. Oke. Kufur nikmat we ander gitu we. Ya pokoknya pengen mematahkan semua omongan mana aja gitu. Enggak ada emang Jangan bener. atuh kamu. Emang bener. Jangan gitu. Belum mulai tadi dulu Oh, iya. dipatahin nanti Oh, dulu ya. can itu. Belum dikenalin. Oh, siap. Udah colok Oke. start dulu mantap Iya. jadi. Nah, tadi udah kedengeran suaranya kan. Pasti nggak akan kenal karena emang nggak terkenal sih mereka. Iya. Kita kenalin dulu mereka. Ada Leipzig. Hey. Sok, sekarang patahkan omongan saya yang tadi. Yang mana? Yang mana? Udah tadi dipatahin di awal sononya, Mbak. Yang mana teh ini teh? Yang SV. Ya, ke situ lagi. BTW, Leipzig tuh harusnya ada 4 orang ya Ada personilnya. Tapi hari ini ada yang absen, namanya Rian. Dia sekarang lagi fokus mengurus anaknya ya. Anak Jadi baru kita doain lahiran. supaya anaknya tumbuh besar dengan sehat, terus Amin. pintar juga. Dan Rian dan istri semangat menghadapi fase hidup yang baru ini. Anjoy, boleh lah. Nah, tapi hari ini kita ada 3 personil dari Leipzig. Terlihat good looking semua ya, saya merasa jiper gitu di sini sebagai kentrung sendiri gitu ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu lah. Anak Jalaprak. Perkenalkan diri dulu aja mungkin ya dari Bapak yang sebelah ini silakan. Saya? Iya. Oke, saya Mario. Kemana ya teh? Oke, saya Asik. Mario. Di Kendang. Saya Mirza di Rebab. Ya. Saya Iman Kecapi. Kalau Rian di mana? Rian di Ciamis. Di Ciamis. Lagi ngurus anak. Nah, sama jadi ngurus Leipzig Monstera. Leipzig itu berempat, tapi sekarang kalau manggung jadi berlima ya, nambah 2 personil lagi nih. Iya. Adisional. Ada siapa sih adisionalnya? Siapa aja. Bisa Ganti-ganti. siapa aja. Yang grace atau yang paling grace siapa kemarin? Yang paling grace Terbaru mah ada Angga. ada Angga dari Collapse. Ya. Terus sama Julbi. apa sih satu lagi tuh bandnya? Suisak. Yes. Oh bukan Dajjal ya? Julvi itu mah. Julvi ya? Oh ini masih ngomongin Angga Masih, gitu. banyak Maaf colong banget. star ya jadinya. Iya. Jadi Sama kalau Julvi satu lagi. Julvi, Heeh. Sunbed. Julvi Julvi dari Sunbed. Sunbed. Ex Dajjal.
X Iya, X aja. Iya. Loba X-na autis banyak gitu. Kalian juga banyak X-nya deh kayaknya ya. X Iman Mantan X. gitu. Mantan gitu. Boleh, gak apa-apa. Oh jadi maafin lagi ya kalau episode yang kali ini rada banyak canda tawa seperti biasa jurnal. Emang harusnya nggak boleh gitu? harus serius Oh, biasanya serius. mah gitu, gak boleh Sok, bercanda serius ya? gitu. Serius. Tapi udah lemi sih ya kalau Music Majek, ya. music. Nah nanti bahasa ini bakal dibahas di episode selanjutnya nanti ya. Ada episode khusus tentang bahasa KBBI ya. KBBB. KBBI apaan sih, kata apa? Kampus Besar Bahasa Bres. Oh ya boleh. Ini jadi makin mahiwa aja mikir-mikir nggak ada. Ya udahlah, kita ngobrol santai sama Leipzig dan mereka buat kamu yang belum tahu, mereka udah ngerilis album baru ya kemarin apa Coltrane Album kedua. Brigade Communique. Communique itu yang pertama tuh Garbage Disposal. Communique dan itu udah bisa didengerin di berbagai DSP dan juga rilisan fisiknya udah bisa dapetin belum sih? Udah. Yang mana album gua? Oh yang bonus jenglot itu ya? Iya. Ya bonus jenglot, mantep banget. Nah, tapi kalau Leipzig, mungkin kalau kamu udah pernah nonton, biasanya ada beberapa aspek di live mereka tuh yang ini terkesan bukan eksotis ya, lebih ke gokil. Lebih ke kampungan kayaknya. Tapi ada satu part di mana mereka selalu mengenalkan diri mereka sebagai band dari Cadas Pangeran ya. Ya, Dari Cadas Pangeran gitu. Itu disepakati oleh semua personil kita dari Cadas Pangeran gitu. Nah emang titik tengahnya di situ ya. Iya. Titik tengah. Iya teh asli kan beneran jawabnya bener gitu. Gak usah. Bebas, gak apa-apa. Iya kalau dijawab bener emang titik. Titik tengahnya di situ kan Mirza Tanjung Sari, aku Sumedang, Iman Antapani, si Rian Ciamis. Itu kalau diukur dari titik terjauh aja ya. Koordinat. Ciamis, Antapani, titik tengahnya tuh kalau diukur teh di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran. Ground zero-nya. Ground zero. Ground zero. Itu bener ground zero. Ground zero-nya. Tapi setelah kalian mengklaim band dari Cadas Pangeran, saya jadi penasaran ya. Boleh kasih ini nggak rekomendasi tempat-tempat wisata di Cadas Pangeran apa aja? Kebun Ada Pinus. Kebun Pinus, warung Curug Cijeruk, terus nasi ayam nu imah teh kan. Dan yang Sari. Dang yang sari mah, ya Cadas Pangeran Cadas ya. Pangeran. Dang yang sari tapi Iya, Dang paling yang ini mah. Kita tuh yang di pinggir-pinggir. Yang banyak truk, Nah, itu. udah paling enak di Cadas Ada Pangeran. gepuk itu enak. Sebelum lah itu sebelum Cadas Pangeran. Tapi masuknya Cadas Pangeran bukan sih? Masuknya Cadas Pangeran Ya, sih. Cadas Pangeran. Yang banyak tebing, sebelum banyak tebing banyak truk belah kanan, dan yang sari pedanya gini anjir. Oh, peda ya. Iya. Sama gepuk. Nah, Buat yang nggak ngerti peda itu ikan apa sih? ikan asin. asin. Peda. Tapi orang punya pertanyaan, ikan peda teh awalnya ikan apa pas masih hidup? Ikan namanya? Nah, itu. Tongkol lain sih. Nggak tahu. Bukan. Kembung bukan ya? Beda. Kalau asin jambal ikan apa? Ikan jambal. Kan roti. Sambal. Iya gitu. Ikan jambal. Bukan. Ikan apa? Nggak tahu makanya. Iya makanya nanya. Aku tuh sebagai penikmat asin. Jadi ikan peda harus dicari dulu spesies awalnya apa ya? Tak iya itu pas masih hidupnya. Peda berem, peda merah, jambal roti, sama satu lagi apa? Dik yang itu teh. Ada. Yo nyebut merek sih ulah ieu mah soalnya. Iya. Jangan. Tapi itu patut kita Ada pikirkan rekomen lah ya. dari Dika itu ya. Ikan apa? Nanti lah ya. Makanan Sunda lah. Ya itu. Tapi patut dipikirkan lah itu ya, ikannya sebelumnya jadi apa dulu gitu. Komennya di bawah aja. Anjay! Orang sih dari ngomongnya tuh dari tadi deh. Bisa jadi YouTuber. Orangnya baik lah. Gak apaan terus. Ya gitu. Nah, terus selain tadi mengklaim sebagai band dari Cadas Pangeran, kalau kalian pernah baca majalah Konsum, dia ada di satu interviewnya tuh ngomong kita lagi bikin padepokan sekarang, lagi progres tuh. Nah gimana sekarang progresnya? Pembangunannya sampai mana? Baru sampai kolam koinya. Gitu kan. Kolam koi sama fasad-fasad istananya mah udah hampir jadi. Istana ya. Tidak apa tuh. Kemarin teh baru beli payung. Kemarin teh kebenaran ada Payung apa dulu? Payung yang kuning. Tah di Bali beli lagi. Yang kayak Di kalau bawah. mau nikahan suka Ya, ada payung. dipayungin. Buat pas masuknya nanti pakai payung. Gapura sama udah jadi mah. Paling jadi pertama teh gapuranya. Ukiran. Ukiran. Mangjang telepon. Yang diharap ya. Belum datang. Si payung nangis datang kamu. Iya. Iya mah demi Allah rek bisa tinggalikeun fotona. Nyanta kan nanya hungkul. Iya mah. Beli payung 4 biji di Bali yang kuning KB. Itu teh buat pas masuk. Iya, buat Di depan gitu. Allahu Akbar. Banget tentu percaya. Nah, naon kan nanya hungkul ya. Oh, iya. Iya kan meyakinkan aja gitu. Udah sampai kolam belakang teh mau dibikin tempat mancing. Kanang si dolar udah jadi. Deket Buat yang nggak tahu dolar tuh domba adu. domba adu. Itu mah beneran tapi serius domba adu. Iya kan tadi bahas. Iya.
Si dolar. Ini saya merasa tertekan ya hari ini ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu bisa disangka bercanda. Serius. Ini serius ya. Yang nonton serius ya. Kalau saya mah udah tahu, jadi ya iya aja gitu. Ya. Nah Udah sampai terus situ. si Padepokan ini nanti isinya bakal ada apa aja tuh? Agensi. Pokoknya mah kantor. Tempat nangkring barudak. Studio lah. Co-working space. Co-working space. Tapi bukan buat kita, buat barudak. Iya. Anjuy. Besangan versi aku barudak. Benar. Iya. Iya. Jadi buat anak-anak siapapun. Saturday night. Jangan itu mah. Collapse. Nggak aja. Collapse boleh lah. Ya collapse. Jadi kira-kira estimasi bakal selesainya kapan tuh si Padepokan teh? Karena 2 tahun lagi lah. keuangannya teh agak Tersendat. inilah, kepake terus banyak buat kita teh lagi masuk lagi studio kan, jadi pakai dulu buat itu. Terus kemarin teh ada minjemin duit buat Sirian pas lahiran. Iya. Iya. Terus si Padepokan ini ntar lokasinya di mana sih? Hah? Lokasinya di mana? Di Sumedang. Sumedang. Cibugel. Jadi Cadas Pangeran. Kan kalau Cadas Pangeran arah buat ke Sumedang kota. Kalau kita lewat Allahu Akbar. Apa? Cok sampai anjing dialikeun ku aing fotonya. Percaya anjing. Allahu Akbar. Iya benar. Di mana di mana? Jadi kalau Cibugel posisinya mah. Jadi Limbangan. Kalau kita lewat Limbangan, nanti ada belokan Cibugel yang sebelum belok ke Wadonya. Kita ke kiri, ke atas pokoknya. Ya masih daerah Cadas Pangeran Sumedang lah, kabupaten tapi masuknya. Berarti 2 tahun ini patut ditunggu nggak sih? Patut ditunggu nggak beresnya di Padepokan ini? Iya, kalau ditungguin dananya. Iya, ditungguin juga nggak tahu kapan beresnya ya. 2 Jadi ya tahun udahlah. lah. Open nggak buat investor gitu? Nggak butuh ya kan? Harus Masih nanya, kayaknya nggak usah. masih cukup lah, masih ada rezekinya mah. Harus ini ngobrol sama si tuan tanahnya nggak enak. Kalau ada investor soalnya masih ini. Masih bagian dari keluarga lah. Si ininya, si yang tuan tanahnya gitu jadi. Jadi nanti pas open house mungkin kita bisa main aja lah ke sana ya. Yang nonton bisa. jurnal juga ya. Bisa. Harus nonton. Sekarang juga bisa kalau mau, cuman ya belum ada apa-apa. Ya nanti aja pas udah jadi berarti kan. Iya Iya, biar enak gitu. Masih daerah, ya masih gitu lah, masih ngeplong weh. Gitu, tapi sekarang ada keluarga baru Elang Elang. di depan, namanya Rembo. Anjir. Rembo. Asli iya mah bukan. Iya. Asli. Pernah di storyin sama aku lagi mandiin. Rembo. Rembo. Sama Alsat juga pernah ya. Alsat juga sering kan kalau pulang ke rumah terus ditaruh di sini biasanya. Ya. Udah akrab gitu, udah nggak ganas kan, kadang-kadang suka pengen matok-matok gitu. Udah aman lah ya Iya. si Rambo mah. Udah sampai situ sih si progres mah. Udah wishlistnya mah mau ada agensi kan, kita teh ada agensi namanya Hamba Allah and the Home Chomsky Essential. Home Chomsky. Hwam. Dari ini, Dari Noam Chomsky. Noam Chomsky, cuman di twist. Kenapa Hwam? Tunduh. Oh. Nama agensinya itu. Jadi kalau disingkat teh HAS. Denger. HAHCE. So, kamu kan bahasa Inggris. HC. HC. Kalau dibacanya gimana? Hayes. HS. Enggak, ini mah benar serius. H ketemu A, ada H lagi. C terus Oh, ada hanya lagi ya. ketemu E. Has. Iya. Has. Mantap. Ya itu lumayan insightful sekali ya mendapatkan info soal project Leipzig di luar bermusik mereka ya. Pada epokannya ya. Jadi semoga lancar pembangunan dan juga Sorry kalau bisa diralat bukan Padepokan, Keraton Leipzig. Keraton Leipzig. Oke. Nanti dikasih ini ya, font yang gede gitu. Keraton Leipzig geblagin. Makanya disebutnya istana tadi juga. Ya. Iya. Nanti kalau masuk teh emang harus Keratonan. pakai ini dulu. Jaskap. Pakai ya kayak kalau Samping misalkan lah ya. yang pakai cara pendek nanti kita kasih sarung. Biar tertutup sih. Enggak biar bagus kelihatannya kan enak gitu. Oh, biar bagus. Oke. Kita kembali ke musik boleh? Boleh. Oke, kita ngomongin musik lagi ya. Jadi lumayan seru soal properti yang dijalankan oleh Leipzig. Karena mungkin yang nonton episode seri Dimas yang kali ini belum ada, mungkin yang belum familiar dengan Leipzig ya. Boleh ceritain nggak pemilihan nama Leipzig itu dari mana? Terus kenapa memilih nama Leipzig? Monggo. Enggak tahu. Pokoknya waktu itu Nama dibikin pilihan ya. Iya. Bikin pilihan, jadi bikin berapa list gitu, ada 10 list nama lah. Kalau misalkan Awalnya. ditanyanya kenapa saya kan jadi kan dibikin pilihan banyak nama.
Mirza Teta ini ada nama ini. Kita suruh milih kan. Kalau aku ditanyanya kenapa harus milih Leipzig, karena kalau kan aku tuh si bola banget ya. Emang bola Suka banget aku bola. kan. Jadi pas lagi main PST ada nama grupnya RB Leipzig. Nama grup lagi. Nama grup. Kedua nanya. Klub. Oh, klub. Nama klub bolanya RB Leipzig. Tahu nggak singkatannya? Enggak. Riung Bandung. Oh. RB Leipzig. RB Leipzig. RB Leipzig. Jadi aku kan orang Margahayu ya. Oh ini dekat Riung Bandung. Udah weh. Aku mah Leipzig. Oh, jadi milihnya itu. Milihnya sesimpel itu sih. Tapi sebenarnya opsi namanya tuh apa aja sih sebelum ada Leipzig? Dulu tuh pertama kali kita bikin Kalau nama pertama kali The pas Yahya. kita bikin grup tuh ya itu Kriminal Yahya. Kriminal Yahya. Ya. Kriminal Yahya. Yang The Yahya itu bukan sih? Beda lagi. Bukan. Beda lagi. Kriminal Terus Yahya. jadi Yahya, jadi The Yahya. The Yahya. Awalnya Kriminal Yahya. Karena kalau misalkan disingkat nggak enak diomongin. CY. C. Nah, Cai. nggak bisa disingkat. Si CY kayak gitu. Terus selanjutnya tuh ada apa lagi tuh? Kriminal Yahya. Pinky Jazz apa masalah? Oh, Pink iya. Jazz ya, Pink Pink Jazz. Jazz. Pink Jazz. Pink Jazz, False Jazz, Modern Object yang orang inget tuh. Apa lagi ya? Lupa ya Latin kayaknya. League sempat. Oh terus tadinya Garbage Disposal Unit tuh mau jadi nama band tadinya. Cuman kan ada Worthless Unit. Gini. Wordless Unit boleh diceritain siapa? Mungkin ada yang belum tahu tuh. Adminnya. Admin ya. Bandnya dulu aja. Bandnya? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi ada nama band itu kayak. Hah? Sering berseliweran. Kirain akun meme itu. Akun meme. Kirain akun meme. Oh itu tuh band. Akun band itu teh. Tapi Akun kita nggak band. tahu kayak gimana kiprahnya sih sebetulnya. Cuma rame aja weh gitu sering seliweran gitu. Anyway, Pink Jazz ya. Terus tadi Kriminal Yahya. Nah sekarang akhirnya memilih nama Leipzig. Nah disebut itu Leipzig atau Leipzig? Kalau menurut Nicholas Saputra mah Leipzig. Leipzig. Kalau kata Nicholas Saputra pas bacain ini line up band. Itu yang jadi kalian apa? Jadi pegangan kalian untuk Iya. buat ini Leipzig aja gitu. Iya. Kalau kata Mang Atang, aduh anjing. Leipzig. 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 Jadi Banyak lah. sekarang Leipzig disebutnya. Leipzig. Oke, mantap. Itu patut kalian ingat kalau kalian bertemu dengan mereka di jalan gitu. Mang Leipzig ya gitu. Jangan Leipzig lagi karena memang sudah di-approve oleh Nicholas Saputra. Jadi tolonglah kawan-kawan sebagai organizer, sebagai penonton, sebutlah band favorit kalian dengan benar ya pronunciation-nya. Tapi salah juga kayaknya nggak apa-apa sih kalau Leipzig. Nggak apa-apa dan Nicholas Saputra yang ngomongnya. Jadi kita sih manut-manut aja ya gitu sebagai warga biasa mah gitu. Iya sih. Iya. Ngomongin musik lagi boleh nggak? Boleh. Ya, kita ngomongin genre ya. Genrenya Leipzig sebenarnya menurut kalian sendiri bisa dispesifikasikan sebagai musik apa tuh? Jadi Nggak tahu, ya. pertanyaan paling sulit kita jawab Asli, bisa. Kalau aku mah nggak tahu dah. Wah. Soalnya kalau misalkan disebut banyak yang bilang post punk gitu. Tapi nggak mentok di post punk juga gitu. Terus dibilang apa ya? Ada yang bilang 70s punk dan enggak juga gitu. Enggak, itu mah kan ya. Jadi kita mah kalau ditanya alirannya apa rock. Tapi kalian aman disebut sebagai misalnya kayak kan mereka main di Joyland nih nanti ya. Kalau nggak pas rilis kayaknya udah main di Joyland ya kayaknya. Udah main di Joyland. Di captionnya gitu kayak 70s punk, 70s post punk with attitude bla bla. Disebut post punk nggak apa-apa berarti kan? Ah bebas. Bebas. Udah nggak tahu juga. Tapi dari awal emang nggak ada tujuan bikin band post punk gitu, nggak ada. Nggak ada, nggak tahu aku mah, sumpah asli. Soalnya kenapa nggak mau ini agak serius ya jawabnya. Nah boleh. Nggak mau kenapa kita spesifik nyebut kita band post punk tuh karena kita teh dinamis ya, maksudnya musik yang kita bikin teh pasti bakal dinamis. Jadi kayaknya ya maksudnya kita sekarang lagi rekaman lagi tuh udah mulai beda lagi nih arah musiknya tuh gitu. Tar dulu, kalian baru rilis album 2 terus udah mulai rekaman lagi. Udah beres tinggal vokal. tinggal vokal. Udah telepon. Jadinya kita tuh kayak takut nggak mau mempertanggungjawabkan itu gitu. Kayak misalkan kita nyebut di awal kita band post punk, terus di album 2, album 3 kita misalkan jadi Ngulik sih kita mah. new wave gitu. Kita mah pengennya mencoba explore aja. explore semua yang kira-kira bisa kita mainin apa aja nih gitu. Misalkan tiba-tiba hayangnya naon gitu. Tiba-tiba ingin bikin apa gitu misalkan ya udah dikerjain aja. Ya kita mau mencoba ini aja gitu apa kita mentok nyampe mana sih gitu kalau bikin lagu, kalau bikin musik gitu. Ya mungkin aja kita di album 8 bikin jadi black metal gitu kan. Mungkin Tapi album aja. ke-6 kita nanti mau bikin religi insya Allah. Timingnya pas. Ini ya puasa ya, bulan puasa, Ramadan kayaknya mah religi mau keluar. Tahun depan berarti. Iya, tahun tahun depan. Soalnya nggak mungkin tahun kemarin. Iya sih. Iya. Oke. Berarti sudah banyak rencana ya untuk Leipzig gitu dalam beberapa waktu ke depan.
Kayaknya patut ditunggu bukan lah. rencana, ada emang. Iya. Udah realistis ya? Enggak ada emang gitu kan harusnya. Gimana ya? Bener juga Kalau sih, kita bisa mau aja baru sih. ya, jadi- Jadi tak apal bener. Iya bener, aku mah nggak tahu gitu. Iya, iya. Jadi iya kan namanya main band ya. Main band. Iya, kita main musik, jadi harusnya yang dieksekusi, Oh iya, yang bukan dikerjain main, ya musik, musik. gitu. Diulik aja musiknya. Yang penting mah jadi dulu ya. Gas. Gas aja lah. Nah, tapi kita mah nggak ngapa-ngapain. Si yang ngerjain itu si agensinya itu, yang nanti ngantornya bakal di sana. Jadi- Konsep, visual, Jadi anjir, Apa? Kita mah cuma di ngantor. panggung aja. Aku aja telat tuh kesini. Pada apa tuh sebenarnya? Pada kantor semuanya, jadi emang benar-benar nggak ada waktu. Jadi ya tinggal ngomong aja. Kayak tadi kan meeting dulu. Aku tuh emang inilah udah sampai mana nih? Ya tapi benar, Prof. Jadi, Iya. Jadi kita as a band ya, nggak ngapa-ngapain. As a personil, aku mah gini aja. Nah gini. Living our best life tadi. Jadi kan bangun paginya sholat subuh lah harus olahraga setetes, terus ngantar anak sekolah. Ya seminggu 2 kali lah. Terus orang bisa nonton majikan. Jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ngantar, seminggu 2 kali jemput. Jadi kan nggak udah pulang gitu harus ngantor. Kantornya juga sana sini lah, maksudnya kan. Ya, kegiatannya banyak ya. Kita Banyak, semua ya, tiap personilnya tuh budak kayak korporat mah ya. Iya, disesuaikan aja gitu ya jadinya. Iya, jadi ya udahlah. Jadi nggak ada waktu buat bikin lagu. Jadi makanya kenapa cepet ya. Jadi kita tuh orang yang punya, ngerjain ya. kita punya agensi namanya Hamba Allah and the Home Chomsky Essential. Yang House. disebut House. House. Ya, House. Oke. Jadi dia mereka yang ngerjainnya gitu. Jadi kita mah cuman kita harus album ya. Oh, udah ngasih brief. iya. Kita nggak mau Ketemu EP juga ya, nggak kita nggak mau bisa. single kayak pengen album. Ketemu juga jadi udah emang benar-benar jimit aja semuanya. Nggak pernah tatap muka berarti. Enggak. Jadi ya kali-kali seminggu 2 kali. Soalnya nggak ada waktu. Oke. Berarti itu proses yang dikerjakan ketika bikin garbage disposal juga nggak? Kalian lewat Jimit atau enggak lebih karena itu album pertama ya jadinya. Belum dapat skema ngerjain kayak gitu tuh jadinya. Dari album pertama COVID kan ya. Jadi masih kita yang ngerjain. Masih anak-anak lah bareng semuanya gitu. Nah pas di album kedua tuh udah kayaknya kita harus Udah harus orang lain aja yang ngerjain gitu. Kita cuma ngasih, ini kita punya formulanya nih kayak gini nih, tolong dirumuskan lah, tolong direalisasikan gitu biar. jadi lebih efisien lah kayaknya. Iya. Tapi si album pertama emang ada proses yang ngerjain sendiri gitu. Maksudnya ngulik-ngulik sendiri. Yang rekaman orang lain. Kalau yang mungkin ini ya sekitar lah. Cuman kalau Kita rekaman cuman revisi. Itu album pertama udah kayak gitu malah. Gitar juga cuman kayak gini, pokoknya kita cuman pengen, jadi Nah, cluenya gitu. pakai siul. jadi dia tinggal menerjemahkan apa yang kita. Jadi kayak robot cuman. Kita mah lirik aja pakai AI waktu itu. Nah itu mah bener. Udah ada ya waktu itu. Emang yang tadi bohong gitu? Bener juga. Oh iya kan? Benar. Iya. Enggak ini kan maksudnya, ya gitu lah. Dia kita pakai AI di Fokus di Nuparab. Itu beneran, ini fun fact, di lagu Fokus di Nuparab kita lirik pakai AI. Tapi pakai ChatGPT. barangkali yang belum tahu itu single antara album pertama dan kedua ya. Iya. Fokus di Naparab tuh. Iya. Itu pakai AI. Pakai AI itu lirik Pakai pakai AI. AI. Berarti ini fakta Baru terbaru. ilustrator. Klik. Terus. Lanjut Ya, berarti itu dari kerjakan sendiri sebenarnya ada banyak inilah ya. Banyak Banyak pihak. pihak. Ya itulah si hasil itu yang ngerjain. Dan mungkin ini bakal dilanjutin juga nggak skemanya di album selanjutnya? Tetap kalian yang nge-brief, orang lain yang ngerjain. Iya semuanya. Gitu Bahkan kayaknya ke depannya mah udah nggak harus nge-brief apa-apa lagi. Mereka kayak udah tahu gitu. Autopilot gitu ya? Autopilot, apa yang harus dikerjain. Jadi buat semuanya juga sih ini mah. Kalau misalkan ada yang mau gitu. Kita mau buka franchise juga, by the way. Di kota lain dengan nama yang sama atau gimana? Iya, jadi kalau misalkan di Jakarta kita malas pergi, ya udah mereka aja Leipzig Jakarta gitu. Sama ini, kita teh membuka jasa juga kan buat kadang band-band yang kayak, gimana ya cara gua buat bikin lagu atau gimana cara Konsultan gitu? Enggak, emang kayak ya udah sini kita kerjain aja gitu. Jadi mereka tuh klien kita lah nanti. Oh, makanya pada di Padepokan agensi ini. Iya. Iya. Tagline-nya kan asal percaya. Asal percaya. Apa sih bahasa Jawanya teh? Asal percaya. Cing, apa lupa ya? Iya. Oke. Berarti
Prosesnya menarik banget ya itu, penggarapannya lumayan serius dan sangat eklektik banget gitu ya. Itu sebuah skema yang baru dan patut dicoba sebenarnya ya di kancah musik Ya cobain. nasional ya. Itu patut dicoba banget tuh. Nah, selain itu kalian juga kan pas rilis album pertama bikin video live session. Nah, terus yang Coltrane juga yang di dalam Tong Edan tuh naon? Tong setan. Tongsten. Ya itu bikin juga tuh di situ live session. Ya. Apakah itu salah satu skema rilisan Leipzig kedepannya kayak tiap rilisan bikin live session nggak? Nggak tahu ya, kayaknya mah enggaknya. Soalnya itu mah spontan aja, jadi kita itu tuh udah beres rekaman, lagunya belum beres, tapi karena puasa. Yang pertama, yang kedua sih? Yang kedua. Yang kedua juga bulan puasa. Pas puasa juga. Yang pertama lagi juga puasa. bulan puasa. Jadi beresnya hampir sama lah, ketemu puasa gitu. Ngapain ya ngabuburit? Udah we bikin live session yuk, ayo gas. Oh ngabuburit awalnya mah gitu. Sebenarnya bukan tujuan awal kayak skemanya gitu. Kayak tiap rilis bikin live session harus kayak gini Leipzig mah gitu. Oh Enggak juga sih. Berarti album ketiga belum tentu ada tuh ntar. nggak tahu, enggak kayaknya. Nggak tahu ya, tapi ada kayak gitu. Mungkin kalaupun misalkan ada, misalkan kita ngirim lagunya aja ke orang biar orang yang bikin gitu misalkan. Ke si Kalau tim pengen. kalian itu kali atau enggak? Iya lagi. boleh, Pasti bisa ke tim, bisa ke mungkin nanti disebarluaskan ke orang-orang gitu. Siapa yang mau rilisin album kita, atau siapa yang mau bikinin video klipnya, atau mau bikinin live-nya, orang lain yang main bebas lah. Nah, terus dari si live session itu vendornya sama nggak sih? Vendor sound, vendor yang record, orang-orangnya sama nggak? Enggak beda, yang pertama mah Iki, bantuin Iki. Ya, Iki Parada. Dari Draw. Kidrau, Padepokan, Guru Minda. Padepokan. Tapi kita mah antarin aja antar Padepokan. Oh iya, dia juga ada itu ya. Iya, itu Padepokan Guru Minda yang di bukan tuh bagus itu. Kalau yang kedua Serang. Padepokan Lisdianto. Oh Yang kedua. iya itu hasil kerjasama dengan Padepokan Lisdian. Oh enggak, kita nyewa anjir. Oh nyoba itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk Padepokan lain bergabung nggak sih di Oh iya. Siapa? proyek-proyek Siapapun. selanjutnya gitu. Kayaknya juga album 3 bakal gitu ya. Disebarin aja ya kayaknya. Capek gitu kayak terlalu nggak ada waktu kayaknya Ditenderin. ditenderin aja. Ditenderin. Berarti ntar ada kayak MOU dan lain-lain udah bisa diakses di mana tuh ntar nanti kalau ada mau kerja sama dengan Leipzig kayak gitu. www.leipzig.group. .group. Hosternya sama nggak sih? Hostingnya sama, pakai Niaga hoster juga. Oh bukan, pakai ini. Summer. Merendre. Oke, seru. Jadi banyak fakta soal produksi Leipzig sudah terkuak ya. Itu banyak yang saya baru tahu juga. Ternyata saya kira saya tahu tentang mereka, ternyata masih banyak pelajari. Jadi terima kasih sekali ya Pak Mario, Pak Mirza dan Pak Iman, Pak Rian mungkin kalau nonton makasih juga. Nah sekarang ngomongin musik juga lanjutin ke lirik ya. Lirik ini konon dalam 1 tahun ini sering dibahas banget tuh kayak wah band Indonesia harusnya mulai banyak nulis lirik Indonesia karena lebih menjangkau hati banyak pendengar gitu kan, konon katanya gitu kan. Sementara Leipzig dengan bukan bilang dengan mudahnya ya, dengan cerdasnya gitu ya, menggabungkan 3 bahasa meskipun enggak secara utuh, Inggris, Indonesia sama Sunda tuh. Nah itu sebagai Ada Prancis juga sorry di album kedua. oh iya ada Prancis juga, wah bilingual sekali Leipzig ya. Itu prosesnya kayak gimana tuh? Apakah Nyuruh orang. Yang ketiga serius nyuruh juga langsung semuanya? Yang ketiga ada bahasa Yaman. Gitu. Oh iya. Gimana sih ngomongnya tuh Yaman? Yaman. Ya gimana bahasanya tuh lupa orang. Arab. Aku lupa. Gimana sih liriknya? Arab tapi beda logat. Ya gimana liriknya lupa. Kayak Apa ya lupa ya kemarin tuh udah sempat direkam. Lupa. iya ada itu. Bahasa Yaman. Bahasa Yaman. Tapi yang album awal dulu ya kan 3 bahasa tuh. Itu gimana dalam penggarapannya? Apakah kalian badami itu diskusi ya, kalian diskusi terus kayak gini nih konsep lirik yang akan dipakai ke depannya kayak gitu nggak sih? Itu generik aja sih. Nggak ada. Soalnya waktu itu pas kita lagi menggarap album album pertama teh, kita tuh di kantor pasti tiap hari dengerin lagu Caleb J yang It's Only Me. Kayak itu liriknya nyampur Indonesia Inggris ya. Nah itu jadi salah satu Sama inspirasi Darso. dari situ. Iya. Darso. Iya benar waktu itu kita playlist itu Ayang kalau nggak Koko. Caleb J, Darso di kantor tuh gitu. Karena di kantor teh ada ini apa namanya? Yang satu playlistnya Darso dan teman-temannya Sejawat, yang belah sini. Karena dari SMA 5 ya jadi emang dengerinnya Kahitna.
Terus Caleb J. ya kalau T5 sekarang ya. yang relate. Enggak Kotif. Tifa kenapa enggak? Nggak tahu lebih ke nggak tahu lagunya sih. Oh, enggak. Kalau Kahit Nama kan tahu ya. Iya. Yang sekarang Caleb J lah. Caleb J. Caleb Caleb J. Ya, Gitu. Caleb J. Oke. Jadi pas waktu itu denger itu anjir ini maksudnya bagus ya, maksudnya nyatuin lirik Indonesia sama Inggris gitu meskipun banyak gitu kan. Maksudnya terus pas dengerin situ teh asa catchy gitu. Terus dari situ jadi nge-trace back ke si Hark gitu udah mulai, Tartar, Domestic Doctrine gitu kan gitu nyampur-nyampur Indonesia Inggris ada Sundanya juga gitu. Jadi kayak anjir ya halus gitu. Hudit juga kan gitu. Iya. Jadi Mbah Surip juga gitu. Iya bener. Iya, bener, Mas Surip. Where are you going? Ya, oke, Oke, I am. my darling. I am looking. Iya. Di situ kita jadi coba mengaplikasikan itulah gitu. Tapi kita dengan catchy gaya gitu. kita sendiri. Oh iya. Dan udah banyak dilakuin di negara-negara luar juga kan. Iya. Banyak yang kayak band Jepang nyampurin Inggris, Iya. Korea girl band kan. Aku tuh Korea gitu. Jadi suka banget lah pokoknya sama Inggris campur Korea gitu tuh bagus. Oke. Video ini disponsori oleh Is Hood,